Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Aul. Kali ini masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, pembelajaran teks eksplanasi, yaitu pembelajaran mengidentifikasi informasi teks eksplanasi menggunakan teknik yang baru mungkin bagi kalian, yaitu teknik Extending Concept Through Language Activities, atau kalian bisa sebut dengan teknik ECOLA. Ya, seperti pada video sebelumnya, kalian coba perhatikan kedua gambar yang ada dalam video ini. Kali ini gambarnya yaitu sama ya, yaitu peristiwa alam. Peristiwa alam berupa tanah longsor, dan yang satunya pun sama, yaitu peristiwa alam tanah longsor. Ya, kompetensi dasar dan indikator yang akan kita lalui masih sama seperti video sebelumnya, yaitu mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam yang dibaca, serta indikatornya juga masih sama, yaitu menentukan informasi umum dari teks eksplanasi yang dibaca dan menentukan informasi khusus dari teks eksplanasi yang dibaca. Ya, sebelum memasuki materi teknik ECOLA, kita bahas dulu manfaat mempelajari teks eksplanasi. Ibu punya salah satu contoh nyata manfaat dari mempelajari teks eksplanasi, yaitu ada seorang anak berusia 10 tahun yang berhasil menyelamatkan sekitar 100 nyawa di sekitar pantai di Thailand pada tahun 2004. Dia telah mempelajari ciri-ciri mengenai tsunami dari awal terjadinya akan terjadinya tsunami. Dia memperhatikan pantai itu sepertinya akan mengalami tsunami karena airnya tiba-tiba surut. Oleh karena itu, si anak tersebut memberitahukan orang tuanya, dan orang tuanya pun percaya sehingga memberitahukan petugas penjaga pantai. Oleh karena itu, sekitar 100 nyawa di sekitar pantai tersebut berhasil selamat karena anak tersebut sudah mempelajari ciri-ciri tsunami. Oleh karena itu, betapa pentingnya ya kita mempelajari teks eksplanasi. Semangat! Kemudian, nih, seperti video sebelumnya juga, di sini akan membahas struktur teks eksplanasi. Perlu diingat ya, kemarin struktur teks eksplanasi yaitu ada 3, masih sama, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Pernyataan umum itu berisi tentang pernyataan umum sebuah fenomena alam atau peristiwa tersebut. Contohnya pada teks tanah longsor. Di situ pernyataan umumnya yaitu pada bagian awal. Dan urutan sebab akibat itu proses terjadinya tanah longsor dari mulai akan terjadinya sampai setelah terjadinya tanah longsor. Dan yang ketiga yaitu bagian interpretasi, di mana ada penjelasan mengenai dampak dari peristiwa tersebut serta kesimpulan dari teks tersebut. Kemudian informasi. Jikalau kita ingin mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, tentunya kita harus tahu dulu ada berapa jenis informasi dalam teks eksplanasi. Jenis informasi dalam teks eksplanasi itu ada 2, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Informasi umum itu informasi yang bersifat umum, berada pada bagian pernyataan umum teks tersebut, yaitu pada bagian pengertian. Sedangkan informasi khusus itu informasi yang menunjang informasi umum, seperti informasi yang berada pada bagian urutan sebab akibat dan bagian interpretasi. Jadi informasi khusus itu informasi berupa penjelasan-penjelasan dari proses tersebut. Kemudian ya, ini masuk ke dalam teknik yang akan kita pelajari, yaitu teknik ECOLA. Bisa dibaca ya dalam video ini. Pengertian dari teknik ECOLA itu teknik yang digunakan dalam kegiatan membaca dengan mengintegrasikan keempat keterampilan dasar berbahasa untuk mencapai pemahaman bacaan. Mengintegrasikan keempat keterampilan dasar berbahasa, yaitu keterampilan dasar berbahasa seperti menyimak, membaca, menulis, dan berbicara.
Di sini juga ada langkahnya. Maaf, bukan langkah, ini kepanjangan dari teknik Ekola. Langkahnya ini. Ya. Langkahnya ada 5. Yang pertama, menentukan tujuan, membaca dalam hati, mewujudkan pemahaman melalui menulis, diskusi, dan menulis serta membandingkan. Jadi ada 5 ya. Bisa dilihat dalam videonya. Kemudian ini penjelasan. Penjelasan langkah teknik Ekola. Yang pertama itu menentukan tujuan. Menentukan tujuan dalam membaca. Jadi sebelum membaca sebuah teks, kita akan menentukan tujuan dulu. Tujuan kali ini, karena materinya mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi, tentu tujuannya yaitu untuk menentukan informasi umum dan informasi khusus dalam teks tersebut. Yang kedua yaitu membaca dalam hati. Tentunya dalam pembelajaran kali ini kita akan membaca sebuah teks ya. Yang ketiga yaitu mewujudkan pemahaman melalui menulis. Menulis hasil dari tujuan secara singkat. Ya, tadi tujuan kita yaitu menentukan informasi umum dan informasi khusus. Jadi di situ pada langkah ketiga kita akan menuliskan hasil dari temuan kita setelah membaca, yaitu informasi umum dan informasi khusus tentunya. Dan yang ketiga tadi itu tentunya menuliskan secara singkat karena nanti akan ditulis lagi pada langkah kelima. Pada langkah kelima kalian akan menulisnya secara lengkap. Langkah yang keempat itu diskusi ya. Diskusinya bisa bersama dengan teman ataupun dengan guru. Penjelasan lebih lengkapnya ada pada akhir video ini. Ya, ini contohnya yaitu ada teks eksplanasi berjudul Tanah Longsor. Di sini bagian pernyataan umum, di mana terdapat informasi umum, yaitu pengertian dari tanah longsor ini. Ya, tanah longsor adalah sebuah peristiwa di mana terjadinya gerakan tanah atau biasa disebut geologi yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Jadi pengertian dari tanah longsor ini masuk ke dalam informasi umum yang kita cari ya. Setelah itu, tanah longsor ini bisa disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu itu masuk ke dalam informasi khusus. Ya, ini juga ada bagian urutan sebab akibat dari teks tanah longsor masuk ke dalam informasi khusus. Ini juga yaitu bagian interpretasi masuk ke dalam informasi khusus. Ya, ini penerapannya ya. Penerapan pembelajaran teknik teknik Ekola terhadap pembelajaran mengidentifikasi informasi teks eksplanasi. Di sini yang langkah pertama yaitu menentukan tujuan. Tadi sudah Ibu jelaskan sedikit menentukan tujuan membaca. Jadi sebelum membaca kita menentukan tujuan dulu. Tujuannya yaitu menentukan informasi umum dan informasi khusus dari teks eksplanasi. Dan yang kedua yaitu membaca dalam hati ya. Tentunya kita akan membaca teks tersebut dengan seksama. Nah, ini langkah yang ketiga yaitu mewujudkan pemahaman melalui menulis. Jadi setelah membaca kita akan menuliskan hasil temuan kita mengenai tujuan secara sekilas atau singkat. Dan yang keempat yaitu mendiskusikannya dengan teman ataupun guru. Dan yang kelima ini akhir dari teknik Ekola yaitu menulis dan membandingkan. Kalian akan menulis informasi umum dan informasi khusus dengan lengkap dan membandingkannya dengan guru nanti. Seperti tahap evaluasi ya. Iya, tadi sudah Ibu jelaskan ya tentang teknik Ekola pada pembelajaran teks eksplanasi secara singkat. Untuk menguatkan pengetahuan, mari kita coba terapkan ya pada paket soal yang sudah Ibu siapkan. Berikut penjelasan pengerjaannya secara singkat juga. Ya, nanti di sana kalian akan menemukan sebuah teks eksplanasi tentunya, dan kalian akan
mencoba menentukan informasi umum dan informasi khusus dari teks eksplanasi tersebut menggunakan langkah-langkah teknik Ekola. Nanti kalian akan membuat tabel seperti ini ya. Tabelnya berisi nomor, langkah, dan isian. Yang pertama menentukan tujuan, yang kedua membaca dalam hati, ketiga mewujudkan pemahaman melalui menulis, keempat diskusi, dan yang kelima menulis serta membandingkan. Jadi nanti kalian isi pada bagian isian. Menentukan tujuan, kalian cukup menuliskan tujuan dari kalian membaca teks tersebut. Jadi kalian menuliskan dua ya, untuk menentukan informasi umum, dan yang kedua untuk menentukan informasi khusus. Yang langkah kedua, membaca dalam hati, tidak usah ditulis, diberi strip saja. Dan yang ketiga, mewujudkan pemahaman melalui menulis. Karena kalian sudah berhasil menentukan tujuan pada langkah yang pertama, kalian akan menuliskan temuan kalian setelah membaca, temuan kalian tentang informasi umum dan informasi khusus secara singkat saja pada bagian yang ketiga. Setelah itu bagian yang keempat, di strip saja diskusi, dan yang kelima itu menulis dan membandingkan. Kalian nanti tuliskan informasi umum dan informasi khusus secara lengkap ya pada bagian yang kelima ini. Nanti setelah itu akan Ibu koreksi. Iya, sudah semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Jikalau ada yang ditanyakan, mari kita bahas pada pertemuan tatap muka yang akan kita lakukan melalui Zoom ya. Ibu tutup video kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.